Perkenalkan, saya Deolivia Amanda dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik semua untuk membahas sekilas tentang sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Subbab yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini terdiri atas yang pertama, pengertian sistem pencernaan, yang kedua, urutan proses pencernaan makanan, yang ketiga, organ-organ penyusun sistem pencernaan, keempat, gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Subbab yang pertama, pengertian dari sistem pencernaan. Sebelum kita masuk materi lebih dalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, adik-adik semua sudah tahu belum apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Oke, kita akan bahas pada layar ini. Bukan layar ini, goblok. Sistem pencernaan pada manusia. Subbab yang akan kita bahas terdiri atas yang pertama, pengertian sistem pencernaan, kedua, urutan proses pencernaan makanan, ketiga, organ-organ penyusun sistem pencernaan, dan yang keempat, gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya. 1. Pengertian sistem pencernaan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk materi lebih dalam, kakak mau tanya dulu nih, apakah adik-adik semua sudah tahu pengertian dari sistem pencernaan? Apa sih pengertian dari sistem pencernaan itu? Nah, mari kita bahas. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, kemudian mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan zat sisa dari proses tersebut. Proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim untuk mempercepat proses pencernaan makanan. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, proses pencernaan secara kimiawi ini terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Enzim yang dihasilkan tersebut adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Dua, urutan proses pencernaan makanan. Nah, apakah adik-adik semua sudah tahu bagaimana sih urutan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia? Nah, seperti yang sudah terlihat pada gambar,
Jadi, urutan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dimulai dari rongga mulut dan berakhir di rektum atau anus. Proses pencernaan makanan. Urutan proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, kemudian ke faring, lalu esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di rektum atau anus. Nah, adik-adik semua, jadi proses pencernaan makan dalam tubuh kita itu dimulai dari organ mulut dan berakhir di rektum. Tiga, organ-organ sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan kita tersusun atas organ-organnya adik-adik. Organnya apa aja ya? Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah tempat awal terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah membantu dalam melumatkan makanan. Gigi berperan untuk menghaluskan makanan. Kelenjar ludah berperan sebagai penghasil enzim tialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. 2. Faring. Faring atau tekak merupakan pangkal kerongkongan yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Esofagus. Pada saluran ini, makanan dalam mulut didorong ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan. Di dalam lambung, makanan dicerna dalam waktu yang cukup lama. Getah lambung mengandung asam klorida, pepsin, dan renin. Asam klorida berfungsi untuk mematikan kuman, merusak struktur protein, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan renin berfungsi untuk menggumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Kemudian ada usus halus. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar. Adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi dari usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Rektum. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke arah rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya akan mengeluarkan feses. Nah, jadi adik-adik semua, proses pencernaan makanan dalam tubuh kita dimulai dari rongga mulut dan berakhir di rektum atau anus.
Subbab yang keempat. Gangguan sistem pencernaan dan cara mencegahnya. Nah, seperti yang bisa adik lihat, berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, serostomia. Gangguan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah menjadi lebih sedikit. Diare. Gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan masih banyak mengandung air. Appendicitis atau usus buntu, yaitu peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan. Parotitis, pembengkakan air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Gastritis atau MAH, radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Sembelit, penyerapan air berlebih sehingga sisa makanan keras dan kurang air. Nah, adik-adik, itu tadi berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Serostomia itu terjadi di lidah. Parotitis terjadi di pembengkakan kelenjar saliva. Diare pada usus besar. MAH terjadi pada lambung. Sembelit terjadi pada usus besar. Dan usus buntu terjadi juga pada usus besar atau umbai cacing. Diare. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua sudah pernah dong mengalami hal ini. Jadi, diare terjadi karena gangguan penyerapan air, sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa ya bisa terjadi diare? Nah, adik-adik, jadi diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri disentri, zat beracun, salah makan, dan lingkungan yang kotor. Kalau diare harus ngapain ya? Nah, adik-adik semua, jadi jika terserang diare, kita harus banyak istirahat dan minum air putih yang cukup. Nah, adik-adik, kemudian ada usus buntu. Usus buntu disebabkan dari makanan yang kotor, sehingga adanya penyembuhan dari feses yang menyebabkan peradangan. Nah, adik-adik semua, penyakit usus buntu ini terjadi di usus besar, tepatnya di umbai cacing. Penyakit MAH. Tips menghindari MAH. Yang pertama, pola makan yang teratur. Kedua, pilih jenis makanan yang sehat dan berserat. Ketiga, tidak minum alkohol dan merokok. Dan yang keempat, kurangi mengkonsumsi kafein. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kedua, memperbanyak mengkonsumsi air putih. Tiga, olahraga secara teratur. Dan yang keempat, menghindari stres berat. Teman-teman, itu tadi penjelasan sekilas tentang sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Semoga teman-teman dapat lebih memahami lagi dan video ini menjadi salah satu penambah wawasan teman-teman semua.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.